Ya, per hari ini resmi sudah kita menutup kuartal ketiga tahun 2020. Dengan berakhirnya periode ini, apakah artinya detik ini Indonesia telah resesi? Meski belum dirilis secara resmi, namun pemerintah telah memberikan kisi-kisi proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga ini. Seperti apa detailnya kita akan simak dalam Ekonomi RI, How High Can You Fly? Nah, dengan berakhirnya kuartal ketiga tahun 2020, Indonesia ini artinya semakin dekat ya dengan jurang resesi. Dan bahkan pemerintah ini telah memprediksi bahwa ancaman ini hampir pasti menjadi nyata. Per Rabu 30 September 2020, Kementerian Keuangan ini telah merilis proyeksi terbaru untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga ini, di mana ekonomi Indonesia diprediksi akan terkontraksi minus 2%. Nah, angka ini masih ada di kisaran proyeksi yang pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu adalah yang pernah disampaikan oleh Sri Mulyani, yaitu di antara minus 2,9% dan juga minus 1%. Dan jika kita berkaca pada pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya, yaitu kuartal 2 tahun 2020, ini emang artinya ada sedikit perbaikan begitu. Mengingat pada kuartal kedua, ekonomi Indonesia ini ambles parah, yaitu adalah minus 5,32%. Nah, sementara Wakil Menteri Keuangan Swahasil Nazara ini memprediksi bahwa faktor membaiknya ekonomi pada kuartal ketiga ini juga ditopang oleh konsumsi pemerintah yang naik tajam meskipun belum menutupi adanya penurunan di konsumsi dan juga investasi. Lantas seperti apa sih sebenarnya konsumsi pemerintah di kuartal-kuartal sebelumnya? Rupanya komponen ini tumbuh 3,7% pada kuartal pertama, sementara untuk kuartal kedua ini tumbuhnya adalah 6,9%. Dan diprediksi di kuartal ketiga ini bisa dipastikan bahwa realisasi konsumsi pemerintah akan lebih tinggi, mengingat pemerintah ini juga telah menggelontorkan dana yang untuk penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi nasional yang cukup besar, yaitu adalah 652 triliun rupiah. Meskipun hingga saat ini penyalurannya belum sampai 50%. Nah, selain dari konsumsi pemerintah, Swahasil juga menyebutkan ya adanya perbaikan pertumbuhan di komponen-komponen lainnya mengacu ataupun juga melihat indeks keyakinan konsumen, kemudian juga indeks penjualan retail dan konsumsi listrik yang sudah mulai membaik. Meskipun yang perlu menjadi catatan di sini berdasarkan rilis yang terbaru, yaitu pada hari ini IHS Markit menyebutkan bahwa indeks pembelian manufaktur ataupun juga PMI pada bulan September ini turun tipis begitu ya ke angka 47,2. Dari sebelumnya di bulan Agustus ini adalah 50,8. Kemudian ada juga rilis dari PPS yang mencatat bahwa bulan September ini kembali terjadi deflasi, yaitu adalah minus 0,05% untuk inflasinya ataupun juga terjadi deflasi. Ini artinya menjadikan deflasi 3 bulan beruntun berturut-turut ataupun juga hat-trick. Dan tentu ini bukan karena pasokan barang dan juga jasa yang memadai, tapi lebih kepada lemahnya permintaan sehingga akhirnya terjadi deflasi selama 3 bulan berturut-turut. Dan ini juga tentu menjadi cerminan ekonomi yang belum bisa kita katakan sehat. Kita akan lihat di slide selanjutnya untuk seperti apa nih ramalan suram untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga telah disampaikan oleh sejumlah lembaga dunia. Ini adalah salah satunya Bank Dunia, di mana meskipun ekonomi Indonesia ini diprediksi akan jatuh cetek saja alias tidak sedalam negara-negara lainnya, Bank Dunia ini memprediksi bahwa PDB Indonesia akan tumbuh negatif 1,6% sampai dengan minus 2% di sepanjang tahun ini. Nah, angka ini memang jauh lebih baik ketimbang negara-negara tetangga, begitu seperti Malaysia yang diprediksi akan ambles 4,9%, kemudian Thailand juga diprediksi akan minus 8,3%, kemudian Filipina minus 6,9%. Nah, salah satu yang membuat faktor resesi Indonesia ini tidak sedalam negara-negara tetangga ini adalah disebutkan oleh Bank Dunia keterkaitan Indonesia terhadap ekonomi global yang tidak begitu besar begitu. Jadi kontribusi ekspor barang dan juga jasa Indonesia terhadap PDB ini dinilai masih rendah oleh Bank Dunia. Sementara ekonomi negara-negara berkembang Asia Timur dan juga Pasifik lainnya ini masih terintegrasi dengan perekonomian global melalui aliran barang, jasa, tenaga kerja, dan juga modal. Artinya adalah ketika ekonomi dunia jatuh, perekonomian negara tersebut akan cenderung lebih ikut terseret. Prediksi lainnya kita lihat datang dari Bank Pembangunan Asia ataupun juga ADB yang memprediksi bahwa ekonomi Indonesia ini akan ambles 1% sepanjang tahun 2020. Sementara ramalan terbaik ini datang dari IMF ataupun juga Lembaga Moneter Dunia dengan prediksi adalah minus 0,3% untuk sepanjang tahun 2020. Nah, di antara ini semua, prediksi yang paling horor rupanya datang dari OECD yang menyebutkan ekonomi Indonesia akan jatuh lebih dalam, yaitu adalah ke minus
3,3% sepanjang tahun ini. Angka ini bahkan sebetulnya jauh lebih dalam dari proyeksi pemerintah di kisaran minus 1,7% hingga 0,69%. Mohon maaf. Nah, ini adalah proyeksi optimistis dari OECD yang dimana sebetulnya proyeksi sebelumnya ini lebih pesimis lagi, yaitu ada di minus 3,9%. Adapun lembaga ini juga akhirnya menyarankan ya agar dukungan kebijakan fiskal, moneter, dan juga struktural ini perlu dipertahankan untuk memberikan rasa kepercayaan di tengah ketidakpastian. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Meski demikian, kabar baiknya adalah seluruh lembaga dunia ini akhirnya kompak ya memberikan ramalan positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Ramalan terbaik kita lihat di sini datang dari IMF yang memprediksi bahwa ekonomi Indonesia akan melesat hingga 6,1%. Kalau kita lihat ini bahkan angkanya lebih tinggi ataupun juga lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang berada di kisaran 5%. Kemudian juga ramalan terbaik kedua ini kita lihat datang dari ADB yang memprediksi bahwa perekonomian tanah air akan rebound hingga 5,3%. Meski demikian, lembaga ini juga menyatakan bahwa pemulihan ekonomi ini akan sangat bergantung pada penanganan pandemi COVID-19. Artinya adalah jika pandemi ini berkepanjangan, maka ramalan baik ini mungkin saja tidak akan menjadi kenyataan. Kemudian kita lihat juga dari Bank Dunia yang memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran 3 hingga 4% di tahun depan, dan angka ini merupakan revisi dari ramalan sebelumnya berada di kisaran 4,8%. Nah, kenapa akhirnya direvisi oleh Bank Dunia? Ini karena adalah sebelumnya outlook ini juga cenderung lebih rendah ya jika dibandingkan dengan negara-negara kawasan ASEAN lainnya. Karena tadi akhirnya Bank Dunia ini menilai bahwa Indonesia dan Filipina ini memiliki prospek yang tidak pasti terkait dengan penanganan pandemi. Dan lembaga ini pun juga menilai bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini cenderung lebih lembut sehingga efeknya adalah Indonesia belum menunjukkan adanya tanda-tanda pemulihan pandemi maupun juga ekonomi dalam waktu dekat. Dan terakhir kita lihat di sini adalah OECD yang meramalkan Indonesia akan tumbuh 2,6% sampai dengan 5,2% di sepanjang tahun depan. Sementara untuk pemerintah kita sendiri ini menargetkan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,5% hingga 5,5%. Meski demikian, sebetulnya ramalan baik ini tidak akan menjadi kenyataan jika penyebaran pandemi belum bisa ditaklukkan di tanah air. Nah, untuk itu, selain kita bersiap akan kemungkinan resesi yang telah ada di depan mata dengan kembali menata keuangan dan juga rebalancing portofolio, tidak lupa juga kita harus terus menjaga protokol kesehatan agar pandemi ini bisa segera berakhir dan ekonomi bisa segera kembali pulih.